Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan, kapan Lailatul Qadar? Kapan Lailatul Qadar? An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dari sahabat Ubadah bin Samit dalam Sahih Bukhari, beliau berkata, "Kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam liyukhbirana bi Lailatul Qadar." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar menemui kami untuk mengabarkan kapan Lailatul Qadar. Fatalaha rajulani minal muslimin. Ternyata ada dua orang sedang saling bertengkar, saling angkat suara, bertengkar. Faqala, maka Rasulullah SAW berkata, "Kharajtu li ukhbirakum bi Lailatul Qadar." Tadi saya keluar untuk mengabarkan kepada kalian kapan Lailatul Qadar. Fatalaha fulan wa fulan. Ternyata si fulan dan si fulan bertengkar. Farufi'at, akhirnya diangkat Lailatul Qadar. Saya tidak tahu kapan. Wa asa an yakuna khairan lakum, dan semoga ini lebih baik bagi kalian. Faltamisuha fit tasi'ah was sabi'ah wal khamisah. Kata Nabi, semoga ini lebih baik bagi kalian, maka carilah Lailatul Qadar di hari ke-9 terakhir, maksudnya malam 21, dan hari ke-7 terakhir, maksudnya malam 23, ya. Dan hari ke-5 terakhir, maksudnya malam ke-25. Malam 21, malam 23, malam 25. Dalam sebagian riwayat demikian. Jadi dahulu Nabi tahu kapan Lailatul Qadar. Ternyata ada yang bertengkar, akhirnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan hari tersebut? Oleh karena para ulama mengatakan ini dalil tentang bahayanya pertengkaran. Kalau seorang bertengkar, ribut dengan yang lainnya, keberkatan bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru." Janganlah kalian bertanazu', janganlah kalian bertengkar, kalian akan gagal, kalian akan lemah, ya. Wa tadhhabu rihukum, dan akan hilang kekuatan kalian. Maka pertengkaran itu buruk. Kita harus hindari pertengkaran sebisa mungkin. Ya, bahkan Nabi SAW waktu mengutus dua orang sahabat untuk berdakwah di Yaman, kata Nabi SAW, "Tatawa'a wa la takhtalifa." Kalian hendaknya saling mengalah dan jangan berselisih. Ya, karena perselisihan itu melemahkan segala sesuatu. Ya, ya, jadi bukan berarti kemudian kalau dia merasa benar dia ribut terus cari masalah, enggak. Kalau memang bisa kita mengalah, ngapain kita harus tampil, ngapain kita harus didepankan, ngapain kita harus yang dahulu? Mengalah saja. Ya, karena perselisihan mendatangkan keburukan dalam segala tingkatan, bahkan dalam tingkatan keluarga. Ya, kalau ternyata seorang suami ribut melulu sama istrinya, istri tidak mau mengalah, suami tidak mau mengalah, keberkahan diangkat. Harusnya rezeki turun, enggak jadi turun, yang turun utang. Kalau lunas-lunas. Jadi seorang berusaha jangan selalu suka ribut sama keluarganya. Istri sabar dengan suaminya, suami sabar dengan istrinya. Kalau sudah pada diam, jangan ngungkapin lagi. Sudah diam-diam semuanya, kamu sih tadi sudah selesai. Jangan kamu sih tadi lagi. Sudah selesai, jangan diungkap lagi. Ya, nanti menimbulkan pertengkaran lagi. Lihat, tatkala ada dua sahabat bertengkar, harusnya diketahui kapan Lailatul Qadar. Gara-gara pertengkaran mereka akhirnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini musibah. Musibah bagi umat Islam. Tetapi setiap musibah ada hikmahnya. Kata Nabi SAW, "Wa asa an yakuna khairal lakum." Semoga ini lebih baik bagi kalian. Dengan tidak diketahuinya malam Lailatul Qadar. Sehingga semua orang akan beribadah 10 malam full. Seandainya kalau dikasih tahu, ternyata Lailatul Qadar cuma malam 27, malam 21, 22 semua masjid kosong. Nanti ramai cuma malam berapa? 27. Ya. Dan itu bukan kehendak syariat. Karena Ramadan yang mulia bukan cuma Lailatul Qadar saja. Semua malam apa? Mulia. Ya, maka dengan diangkatnya kapan malam tersebut, semoga ada hikmahnya, dan kata Nabi, "Wa asa an yakuna khairal lakum." Bisa jadi lebih baik bagi kalian. Baik. Kemudian setelah itu kata Nabi, "Faltamisuha," carilah di malam 21, malam 23, malam 25. Sebagian orang memahami bahwasanya Lailatul Qadar sudah tidak ada lagi. Ini disebutkan oleh para ulama, ada sekelompok manusia yang menganggap Lailatul Qadar sudah diangkat dengan berdasarkan hadis ini. Padahal maksudnya diangkat itu diangkat penentuannya kapannya, paham? Kapan pastinya? Ya, tidak diketahui, tapi tetap ada. Makanya di akhir hadis kata Rasulullah SAW, carilah. Saya tadi juga baru nonton di YouTube sebagian kelompok juga di tanah air kita yang lumayan pengikutnya banyak. Ya, pimpinannya berkata bahwasanya Lailatul Qadar sudah tidak ada lagi. Lailatul Qadar itu maksudnya apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Al-Qur'an sudah turun, ya sudah enggak ada lagi Lailatul Qadar. Enggak ada Lailatul Qadar. Apa sekarang Al-Qur'an masih turun? Enggak, katanya. Berarti Lailatul Qadar sudah enggak. Lailatul Qadar cuma sekali sepanjang masa, cuma sekali. Kapan? Waktu Al-Qur'an apa? Turun, katanya begitu. Sudah tidak ada Lailatul Qadar lagi. Terus sekarang kita gimana? Kata dia, kita beribadah saja untuk mengenang. Lailatul Qadar sudah enggak ada. Ini ngawur total ya. Nabi SAW waktu turun Al-Quran pertama kali di mana? Di Goa Hira. Setelah itu Rasulullah SAW masih cari Lailatul Qadar enggak? Masih cari terus. Meskipun sekali turun Al-Quran turun, ya pertama kali Lailatul Qadar, yaitu di malam
waktu Nabi di Gua Hira. Itu Nabi SAW. Apakah Al-Quran turun secara bertahap setiap Lailatul Qadar? Jawabannya tidak. Setiap ada kejadian turun Al-Quran, setiap ada kejadian turun apa? Al-Quran. Dan Nabi seumur hidupnya selalu mencari Lailatul Qadar. Dan para sahabat setelah wafatnya Nabi juga mencari Lailatul Qadar. Kemudian datang sekarang orang bahlul bilang Lailatul Qadar sudah enggak ada. Ini bahaya menafsirkan ayat dengan otaknya sendiri. Saya kasih lihat orang tersebut. Bahasa Arab tidak tahu. Pemimpin suatu kelompok bahasa Arab tidak tahu, kemudian baca ayat salah-salah, padahal ayatnya masyhur. Kemudian berani menafsirkan dengan demikian menyelisih pemahaman umat Islam secara keseluruhannya. Saya ingin sebut namanya tapi nanti kena undang-undang apa? Pencemaran. Jadi enggak usah lah. Baik, cuma saya ingatkan bahwa Lailatul Qadar ada, ya. Jangan dengarkan perkataan orang bahlul tersebut. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau begitu kapan Lailatul Qadar? Kapan Lailatul Qadar? Maka ada dua pendapat secara umum. Pendapat pertama mengatakan Lailatul Qadar yaitu ditentukan malamnya, cuma kita enggak tahu dan tidak berubah sepanjang tahun. Kalau malam 21 ya malam 21. Kalau malam 23 ya malam 23. Kalau malam 27 ya malam 27. Setiap tahun tidak pernah berubah, cuma malam tersebut. Tidak pernah berubah. Ini pendapat pertama. Ini pendapat jumhur ulama Syafi'iyah disebutkan oleh Nawawi rahimahullahu taala. Dan mereka berkata, kita tidak tahu malam keberapa dan tidak pernah berubah, tetapi yang paling diharapkan adalah malam-malam ganjil, malam 21, malam 23, malam 25, ini yang kita harapkan. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, dan ini adalah pendapat lain dari ulama Syafi'iyah seperti Al-Muzani. Al-Muzani ini muridnya Imam Syafi'i langsung. Dan dia punya murid lagi namanya Ibnu Khuzaimah. Dua ulama ini, ulama besar ini, ya, berpendapat berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i. Mereka berdua berpendapat bahwasanya Lailatul Qadar berpindah-pindah dari satu malam, tahun berikutnya bisa jadi malam lainnya, tahun berikutnya bisa jadi malam yang lain. Bisa jadi malam ini malam 21 tahun ini, tahun depan bisa jadi malam 27, tahun depannya lagi bisa jadi 27 juga, tahun depannya lagi bisa jadi malam 23, tetapi perpindahan tersebut hanya di malam-malam ganjil. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, menyelisih pendapat jumhur Syafi'iyah. Kenapa? Karena hadis-hadis menunjukkan Lailatul Qadar terjadi di zaman Nabi di malam-malam yang berbeda. Tadi hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu saya bacakan. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa qad uritu hadhihi lailata thumma unsituha." Tadinya aku sudah ditunjukkan kapan malam Lailatul Qadar, tiba-tiba aku dilupakan kapan malam tersebut. Fabtaghuha fil ashril awakhir. Maka carilah malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Wa bataghuha fi kulli witrin, dan carilah di setiap malam-malam ganjil. Wa qad ra'aituni asjudu fi ma'in wa tinin. Dan aku lihat dalam mimpiku di Lailatul Qadar tersebut, aku sujud di air dan tanah, yaitu becek. Aku sujud di becek. Setelah Nabi ngomong gitu, kata Abu Sa'id Al-Khudri, fastahallatis sama'u fi tilkal lailata wa amtarat. Maka malam tersebut, itu malam 21, tiba-tiba awan datang, kemudian terjadi hujan, ya. Dan malam tersebut, ya, Lailata 21, yaitu malam ke-21. Fa qasurat aini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nadartu ilaihi, dan aku melihat Rasulullah sallallahu dan aku melihat kepadanya, insarafa minas subhi, besok paginya itu hari ke-22, hari ke-21 setelah salat subuh, wa wajhuhu mumtali'un tinan wa ma'an. Ternyata wajahnya penuh dengan becek. Jadi Rasulullah sallallahu pada 21 di salat subuh beliau sujud, ternyata sujudnya dipecek karena tadi malam turun apa? Turun hujan. Ini dalil bahwasanya malam 21 tatkala itu malam Lailatul Qadar. Dan ini juga dalil bahwasanya bisa jadi terjadi Lailatul Qadar meskipun hujan. Jangan tidur malam ganjil, hujan enak tidur. Bisa jadi itu Lailatul Qadar. Di zaman Nabi pernah terjadi Lailatul Qadar, terjadi apa? Hujan. Terjadi hujan, ya. Kemudian sebagian dari riwayat juga para sahabat bersumpah, saya pernah mendapat Lailatul Qadar bersama Nabi dan demi Allah waktu itu malam ke-27. Sehingga Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan tidak ada jalan lain untuk mengkompromikan hadis-hadis ini kecuali kita berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu berpindah-pindah dari tahun ke tahun. Bisa jadi malam 21, bisa jadi malam 23, bisa jadi malam 27, yang penting di malam-malam ganjil.